Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys bersama saya di channel IMR 09. Pada perjalanan kali ini kita akan menelusuri makam wali Allah yang bernama Ki Buyut Iwul atau Syekh Anbiya yang terletak di Belaraja, tepatnya di Kampung Iwul, Desa Tobat, Kecamatan Belaraja, Kabupaten Tangerang. Konon makam ini pernah tuming di tahun 1997. Peristiwa tumingnya makam Ki Buyut Iwul pada waktu itu makamnya menggelembung atau menonjol sekitar 1,5 meteran. Padahal pada waktu itu posisi makam merata. Keesokan harinya ada beberapa makam yang ikut menonjol atau menggelembung. Banyak pada waktu itu yang ingin melihat langsung peristiwa fenomena atau keanehan makam Ki Buyut Iwul atau Syekh Anbiya, baik dari sekitar Belaraja maupun dari luar Belaraja. Keanehan makam Ki Buyut Iwul atau Syekh Anbiya itu terjadi ketika lokasi komplek pemakaman tersebut masuk dalam proyek penggusuran untuk dijadikan lahan pembuatan pabrik industri kala itu. Namun ketika mau digusur atau dipindahkan pas malam harinya, warga yang tinggal dekat di sekitar komplek pemakaman melihat cahaya bersinar terang di area komplek pemakaman Ki Buyut Iwul. Penasaran, lalu warga pun mendatangi komplek pemakaman Ki Buyut Iwul atau Syekh Anbiya dan mendapati makam Ki Buyut Iwul sudah membesar atau menonjol sekitar 1,5 meteran seperti perut ibu yang sedang hamil. Sontak kabar itu membuat geger warga sekitar dan membuat warga keluar rumah untuk menyaksikan atau melihat langsung fenomena atau keanehan makam Ki Buyut Iwul. Kabar ini merebak sampai ke penjuru negeri, bahkan masuk dalam liputan TV nasional kala itu. Menurut sumber sejarah bahwa Ki Buyut Iwul ini seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang identitasnya disembunyikan. Beliau berjuang melawan penjajah bersama Ki Buyut Taklim dalam Perang Cikande. Ada juga sumber sejarah lain yang mengatakan bahwa beliau masih keturunan dari Kesultanan Banten. Ada juga sumber riwayat yang mengatakan bahwa Ki Buyut Iwul merupakan ayah dari Ki Buyut Mede atau Raden Suranata Thayyib yang makamnya berada di Bitung. Sebelum berziarah, saya pun minta izin dan ngobrol-ngobrol dulu dengan penunggu makam Ki Buyut Iwul. Kapungguna menurut riwayat jadi teh embung disebut ngaranna tah anu mantap ieu. Rada ieu ge rada kumanya. Keur waktu cerita waktu kolot cerita keur waktu perang Cikande atau Garda eta mung ngaranna urang mana ya. Abdi orang Belaraja beres tong disebutkeun urang ditu nah sakitu. Mudah-mudahan urang niat jarah ieu hiji eta dua tuh kurang keyakinan atuh istihoroh nu pas. Tah bila mana geus pas istihoroh istilahna nu mana ieu ulah sakali wae istilahna hayang bener-bener makan hayu bae saha karena anu geus mung diceritakeun tah eta doang urang maniat hiji istilahna ziarah moal bae istilahna saencana kajadian terjadi muncul ieu teh Syekh Astari saencana muncul di dieu 42 Jumat. Abu Yadim Yati istilahna sarua saencana kajadiannya di dieu. Bahkan menurut cerita orang tua Syekh Asnawi ge saencana muncul di ditu dicaringin di dieu heula. Allah bener dinamakan. Sering si Abu Yusuf ge almarhum tah. Dengan mana-mana penyerikeun ke jalan pangsi hideung moal bae
gitu kiai gede atau Abu Ya Kadari berarti di itu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Ki Buyut Iwul atau makam Syekh Anbiya. Makamnya tepat berada di belakang kita. Beliau merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten dan anak dari Syekh Abdul Ghafur yang berada di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Gunung Cepuh. ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. شهود الله لهم الفاتحة. Inilah majlis taklim yang berada di sekitar komplek makam Ki Buyut Iwul. Di sini sering diadakan pengajian serta zikir setiap bulannya, dan tempat ini juga sering dijadikan tempat riyadah bagi para penziarah atau pengunjung. Terkadang tempat ini juga dijadikan tempat istirahat untuk para penziarah. Selain makam Ki Buyut Iwul, ada 8 makam lagi yang situasinya sama persis dengan makam Ki Buyut Iwul, yaitu menggelembung. Sampai saat ini makam itu oleh para pengurus makam di sini dipagari. Jadi makam-makam yang dipagar ini dulunya sama menggelembung. Ada 2 versi yang mengatakan bahwa ke-8 makam yang dipagar ini merupakan keturunan dari Ki Buyut Iwul. Ada versi lain yang mengatakan bahwa yang dulunya makam ini menggelembung atau menonjol, yang sekarang dipagari merupakan para pejuang-pejuang syahid kemerdekaan Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah guys perjalanan ziarah kami ke makam Ki Buyut Iwul atau yang biasa disebut dengan Syekh Anbiya. Jadikanlah ziarah sebagai pelajaran atau iktibar untuk mengingatkan kita akan kematian.